Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Emil Mahfuzi, Ethos Energy Continuous Learning, channelnya para insinyur dan channel yang keren. Baik teman-teman, hari ini kita lagi jalan-jalan di Bandar Lampung. Nah, kebetulan kita lewat di salah satu pembangkit listrik tenaga uap. Di belakang saya ini ada sektor pembangkitan Tarahan, PT PLN Persero ya. Di belakang saya ada PLTU unit 3 dan 4 Tarahan milik PLN. PLTU itu kalau kita lihat diskusikan mengenai prosesnya mulai dari batu bara masuk ya. Kebetulan di sini dekat dengan PTBA. Jadi dari PTBA dikirim pakai konveyor menuju cold storage di daerah PLTU di sini. Kemudian nanti dari storage-nya dikirim ke ke dalam boiler ya, dipecahkan pakai crusher. Kemudian dikirim ke boiler. PLTU sendiri tipe boilernya itu macam-macam ya. Biasanya kalau boiler yang PLTU yang unitnya kecil kapasitasnya, misalnya 7 MW, 5 MW, 10 MW ya, itu biasanya menggunakan, kita lebih memilih boiler yang stoker type ya, stoker. Jadi batu baranya dimasukkan dalam boiler, di mana di dalamnya ada tungku, kemudian ditiup sama angin gitu ya. Nanti terbakar dan menghasilkan panas ya. Energi panas itu digunakan untuk mengkonversi energi dari panas menjadi uap ya. Energi yang ada di dalam uap yang untuk menggunakan untuk memutar turbin ya. Ada tipe stoker boiler, itu biasa yang kecil. Yang middle class ya, middle range PLTU menggunakan ada tipe CFB atau Circulated Fluidized Bed Boiler ya. Jadi batu bara di crusher dipecahkan sampai ukuran tertentu, kemudian ditiupkan ke dalam boiler. Nah, di dalam boiler itu ada pasir ya, fluidized boiler itu di dalamnya ada pasir yang bersirkulasi di dalam sebagai media untuk mentransfer panas dan menahan panas dari batu bara yang dibakar ya, dibakar batu baranya, kemudian panasnya pindah ke pasir. Nah, pasir ini yang digunakan untuk mentransfer medianya, sebagai medianya untuk mentransfer energi ke boiler menggunakan baik itu radiasi konveksi maupun radiasi ya. Di dalam boiler itu ada tiga jenis tipe perpindahan panasnya ya. Di sisi water wall, ada water wall di dalam boiler. Nah, itu menggunakan tipe konveksi. Di dalam economizer, di boiler itu ada economizer menggunakan tipe perpindahan panas konduksi. Yang ketiga di superheated, nah itu biasanya menggunakan tipe radiasi perpindahan panasnya. Tadi kita balik ke tipe-tipe boiler ya. Tadi ada stoker, yang kedua ada CFB atau Circulated Fluidized Bed Boiler, di mana di dalamnya ada pasir. Stoker kita nggak ada pasir ya, nggak ada pasir, dia hanya batu bara yang ditiup dengan udara sehingga terjadi pembakaran di dalam tungku. Ya, tungkunya itu ada media penahan panasnya gitu supaya nggak meleleh si tubing boilernya. Kemudian yang ketiga, tipe boiler ada namanya fluidized boiler atau ya. Fluidized boiler ini
coal fire fluidized boiler ya. Fluidized boiler ini batu baranya itu dari crusher kemudian digiling lagi sampai halus seperti tepung menggunakan pulverizer. Nah, nanti dari tepung ini ditiupkan ke dalam boiler sehingga terjadi sirkulasi. Dengan sirkulasi itu meningkatkan efisiensi pembakaran di dalam boiler. Nah, baru energi pembakaran itu ditransfer ke uap ya. Air dirubah menjadi uap ya, merubah energi, bentuk airnya dari cair menjadi uap. Itu juga ada namanya heat transfernya, juga ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ada 3 jenis boiler ya. Dari sudut pandang apa namanya ya, tipe pembakarannya ya. Boiler juga ada tipe yang critical boiler, ada subcritical boiler, ada super critical boiler ya. Nah, super critical boiler itu biasanya digunakan untuk boiler yang kapasitas outputnya sangat besar, 1000 megawatt ya. Atau 600 megawatt juga menggunakan super critical boiler. Kemudian yang subcritical boiler itu biasanya boiler-boiler yang punya kapasitas 110 megawatt, kemudian 250 megawatt, 300 megawatt, itu kita menggunakan subcritical boiler, di mana uapnya relatif lebih rendah tekanannya dibandingkan supercritical boiler ya. Ada di bawah itu ada critical boiler, temperaturnya lebih rendah dan pressure-nya lebih rendah. Ya, kita bermain di pressure dan temperatur. Perlu teman-teman camkan bahwasanya pressure dan temperatur itu selalu berbanding lurus ya. Jika temperaturnya naik, pressure-nya juga naik gitu ya. Pressure-nya naik, temperaturnya juga naik. Jadi pressure ini harus dinaikkan menggunakan boiler feed pump. Nah, kita harus pilih kapasitas pompanya yang cocok untuk boilernya ya. Kalau misalnya boilernya supercritical boiler, artinya pressure-nya harus tinggi ya. Jadi harus banyak multi-stage pump, multi-stage centrifugal pump ya. Banyak stage-nya sehingga pressure-nya bisa tinggi. Artinya kita harus menyediakan pompa yang sedemikian tinggi pressure-nya. Middle ketinggian ya 300 bar ya. Pressure-nya mencapai, lupa saya. Jadi pressure-nya makin tinggi megawattnya, pressure-nya makin tinggi dengan tujuan untuk menaikkan efisiensi pembakarannya ya. Jadi kurvanya seperti ini ya, kalau teman-teman ini ya, kurva T, kemudian S ya. Kalau makin tinggi pressure-nya di sini, jaraknya dari supercritical itu di atas dari kubahnya ke bawah itu makin panjang. Jadi energi yang dikonversi ke listrik itu makin besar ya. Nah, di belakang ini adalah boiler tipe CFB ya, CFB kapasitas 2 kali 110, unit 3 dan 4. Dan juga ada unit 5 dan 6-nya di Sibalang sana, juga tipenya juga sama, CFB, circularized fluidized bed ya, artinya sirkulasi, ada media sirkulasi dari ruang bakar menuju superheater, kemudian economizer balik lagi ke ruang bakarnya, biasanya menggunakan media pasir. Nah, media pasir ini harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak mengakibatkan erosi pada dinding-dinding water wall-nya di boiler, maupun baik itu dinding water wall maupun yang di cup-cup superheater atau economizer ya, itu mesti didesain sedemikian rupa supaya awet ya. Kemudian untuk fluidized coal fire power plant ya, mana batu baranya dihaluskan seperti tepung, itu relatif lebih aman terhadap pengikisan akibat batu bara ya, karena nggak ada media pasirnya di situ. Jadi kita tentunya untuk mengoperasikan boiler tentu memerlukan orang-orang yang experience ya, tentunya dengan background yang bagus, misalnya teknik mesin ya kan, teknik metalurgi, teknik konversi energi,
perlu menimba pengalaman yang lebih banyak sehingga bisa mengoperasikan dan memaintain power plant, khususnya di boilernya ya, yang menjadi jantungnya di dalam sebuah pembangkit listrik, bisa beroperasi secara baik dan produktif, menghasilkan energi listrik yang reliable ya, yang reliable. Ya, dari boiler tentunya nanti uapnya dimanfaatkan untuk memutar turbin ya. Nah, turbin itu juga macam-macam ya, ada yang turbin yang low pressure, high pressure, intermediate, kemudian ada juga yang low pressure sectionnya ya. Jadi makin besar tentu makin banyak sudu-sudu turbinnya, dan perlu didesain sedemikian rupa supaya tahan terhadap pressure yang tinggi, kemudian terhadap vakum dan korosi gitu ya. Ini itu yang bisa kita share sedikit dari Tarahan. Di belakang saya nih ada boiler ya, nampak ada tabungnya 3, itu fluidize, tempat dia bersirkulasi pasirnya ya. Dan ada cerobongnya di belakang, yang merah itu ada ruangan turbinnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita share kali ini buat teman-teman baik yang fresh graduate, mahasiswa atau yang udah experience. Yakin saya bisa menonton acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.